You got to listen. This is I know it looked crazy to me too. This is a broken arm. Like, this guy's fucked right now. Horrible things happen when the bone breaks through the skin. I'm going to shatter your arm, and now I'm going to go to your neck. I'm going to put you to sleep so that I'm safe and you're incapacitated. He will snap your arm. He will break your leg. He will permanently injure you. It'll bend, it'll bow, and then it just gives way. He's got multiples. My ground game obviously is extremely high level, but even my stand-up game, I have knockouts on my record. Big jab there from Duffy, and Frank Mir is hurt now. Down goes Duffy out cold. Frank Mir does it again. I've had people scream, badly. The bone collector. I want to give the crowd what they want to see. If they want to see the guy get his arm ripped totally off, I'll rip it off. Lavazar's Dana since before Mark Hunt. I mean, not even a goodbye, not even a thank you, nothing? No, I guess not, If we fight for 25 minutes on our feet, I'll still come out the winner. Halo bro, dalam dunia heavyweight MMA, rasa takut biasanya datang dari satu sumber yang sangat sederhana, yaitu pukulan. Para raksasa di divisi ini membangun reputasi mereka lewat knockout. Penonton datang untuk melihat pukulan yang bisa merobohkan tubuh manusia seberat 100 kg hanya dalam hitungan detik. Nama-nama seperti Brock Lesnar, Junior Dos Santos, atau Shane Carwin membangun karir dari kekuatan yang nyaris primitif itu. Namun kekuatan yang dibawa oleh Frank Mir sangat berbeda. Dia bukan petarung yang menakutkan karena pukulan pertama. Ia menakutkan karena apa yang bisa terjadi setelah pertarungan menyentuh ground. Mir membawa ancaman yang lebih sunyi, lebih teknis, dan seringkali lebih mengerikan. Lawan-lawannya tahu bahwa satu kesalahan kecil saja bisa membuat sendi mereka terkunci dalam posisi yang tidak mungkin diselamatkan. Jika kuncian itu sudah sempurna, tidak ada banyak pilihan, yaitu menyerah atau membiarkan tulang patah. Dalam sejarah UFC, hanya sedikit heavyweight yang memiliki reputasi seperti itu. Mir bukan sekedar submission spesialis, ia menjadi simbol dari satu jenis bahaya yang jarang dimiliki petarung sebesar dirinya. Karena itu, selama bertahun-tahun, satu julukan melekat pada namanya, yaitu si penghancur tulang. Frank Mir lahir pada 24 Mei tahun 1979 di Las Vegas, Nevada. Kota ini dikenal sebagai ibu kota perjudian dunia, tempat lampu kasino tidak pernah padam. Namun bagi Mir, Las Vegas adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana, yaitu rumah dan tempat pertama kali ia mengenal dunia pertarungan. Ayahnya, Francisco Santos Mir III, adalah seorang praktisi Kenpo Karate dan juga pernah terlibat sebagai promotor dalam event MMA lokal di Nevada. Lingkungan ini membuat Mir tumbuh dengan satu hal yang tidak dimiliki banyak anak lain, yaitu ia melihat dunia pertarungan dari dekat sejak kecil. Pada masa remajanya, Mir sebenarnya tidak langsung diarahkan menjadi petarung profesional. Ia sempat bermain football Amerika ketika bersekolah di Bonanza High School di Las Vegas. Namun fisik Mir yang besar justru membawanya kembali ke dunia grappling. Ia mulai serius mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu, disiplin yang pada awal tahun 2000-an masih dianggap sesuatu yang eksotis di kalangan heavyweight. Banyak petarung besar mengandalkan kekuatan, tetapi Mir mulai membangun fondasi teknik. Kombinasi tubuh heavyweight dengan pemahaman Jiu-Jitsu yang dalam akan menjadi senjata utamanya dalam karirnya. Dan dunia MMA belum benar-benar siap untuk itu. Frank Mir melakukan debutnya di UFC pada tahun 2001 di event UFC 34. Saat itu ia masih berusia 22 tahun, usia yang sangat muda untuk divisi heavyweight. Banyak petarung di kelas ini mencapai puncaknya pada usia 30-an setelah bertahun-tahun pengalaman bertarung. Namun Mir langsung menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Pada masa awal karirnya, ia mengalahkan beberapa lawan melalui submission, termasuk kemenangan armbar atas Pete Williams pada UFC 36. Kemenangan ini mulai membangun reputasi bahwa Mir adalah grappler yang sangat berbakat. Tetapi reputasi itu benar-benar berubah menjadi legenda pada tahun 2004. Saat itu Mir mendapat kesempatan menghadapi juara heavyweight UFC, Tim Sylvia, dalam perebutan sabuk di UFC 48. Pertarungan tersebut berlangsung singkat, tetapi dampaknya sangat besar dalam sejarah MMA. Mir berhasil menjatuhkan Sylvia ke matras dan mengunci armbar. Sylvia mencoba bertahan dan tidak
tidak langsung menyerah, namun tekanan pada siku terlalu besar. Tulang lengan Sylvia akhirnya patah. Wasit menghentikan pertandingan dan Frank Mir menjadi UFC Heavyweight Champion pada usia ke-25 tahun. This is I know it looked crazy to me too. This is a broken arm. Like, this guy's fucked right now. Three places. And Tim thanked you afterwards for saving his career, because he said if you didn't stop that fight and that became a compound fracture, fuck, man, horrible things happen when the bone breaks through the skin. Yeah, and that well, would have I saw definitely him. happened. I saw him afterwards, and I said, "Man, did you know your arm was broken?" And he told me, he goes, "Yeah, I know." Well, then what was your plan? Why are you trying to continue? So I knew I had a minute before the pain really became Watch this. crippling. See, here it is, and watch this part. Right, snap, right there. I mean, that is 100% a double break. Yeah. Both bones of the forearm snapped in half, and it's an unusual break because of where it is. Yeah. That just shows you how fucking strong Frank Mir's armbar is. Momen itu menyebar cepat di seluruh komunitas MMA. Untuk pertama kalinya, banyak orang yang melihat dengan jelas betapa berbahayanya submission ketika dilakukan oleh heavyweight dengan teknik yang sempurna, dan reputasi Mir sebagai petarung yang bisa benar-benar mematahkan tulang lawannya mulai terbentuk. Pada awal tahun 2004, karir Frank Mir sedang berada di titik tertinggi. Ia baru saja mengalahkan tim Sylvia melalui armbar di UFC 48, kemenangan yang memberinya gelar UFC Heavyweight Champion pada usia 25 tahun. Di divisi yang biasanya didominasi oleh kekuatan fisik dan knockout, Mir tampil sebagai sesuatu yang sangat berbeda, seorang heavyweight dengan kemampuan submission yang sangat teknis. Namun hanya beberapa bulan setelah menjadi juara, hidupnya berubah secara drastis. Pada September 2004, Mir mengalami kecelakaan motor di Las Vegas. 2004, my brother drives up because he rode motorcycles also. We're gonna go out and romping around for a little bit on the way to work because I'm getting ready to go out of town the next day, and we wouldn't get to go ride that weekend because I'm having my wedding. We're driving to the gas station. I'm going only about 35 miles an hour. I look over and I see a car taking a left-hand turn, and he's doing what most people do. They wait till the light turns yellow, and then they zip across traffic, yielding right away. So when I zipped forward, he accelerated and he gunned it hard. I remember one big thunk on the back of my head, which I guess was the curb of the sidewalk hitting my helmet. And then I kind of did a little bit of a cartwheel and landed on the grass. I had gone about 80 feet, they said. Tubuhnya terpental dari motor dan dampak benturan menyebabkan cedera serius pada kakinya. Broke my leg, tore my knee up to pieces, almost lost my toe for a little bit, but it was hinged on enough that they sewed it back together. And I was wearing leather boots too. They cut me open, and I'm sitting on wet grass, and I'm only imagine. I mean, I'm completely nude at this point. My clothes peeled off. Diagnosis medis menunjukkan kerusakan yang sangat berat. Mir mengalami patah tulang femur, salah satu tulang paling kuat di tubuh manusia, serta kerusakan ligamen pada lututnya. Cedera seperti ini bukan hanya mengancam karir seorang atlet, tetapi juga dapat mengubah cara seorang berjalan seumur hidup. Proses pemulihannya panjang dan sangat menyakitkan. Mir harus menjalani operasi untuk memperbaiki tulang kakinya, kemudian melewati rehabilitas yang berlangsung berbulan-bulan. Selama masa itulah ia tidak hanya kehilangan kemampuan untuk bertarung, tetapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa sabuk juara yang baru saja ia menangkan tidak bisa dipertahankan. UFC akhirnya mencabut gelar heavyweight tersebut. Sabuk yang sempat berada di tangannya hanya beberapa bulan kembali kosong, dan divisi heavyweight terus berjalan tanpa dirinya. Bagi banyak pengamat MMA saat itu, kecelakaan tersebut tampak seperti akhir dari sebuah cerita yang baru saja dimulai. Cedera pada kaki seringkali menjadi masalah besar bagi petarung heavyweight. Mobilitas adalah bagian penting dalam grappling dan pertahanan takedown. Dua elemen yang sangat penting dalam gaya bertarung Mir. Banyak orang yang mulai meragukan apakah ia akan pernah kembali ke bentuk terbaiknya. Butuh lebih dari 1 tahun sebelum Mir benar-benar bisa kembali ke oktagon. Ia akhirnya bertarung lagi pada 2006 melawan Marcio Cruz di UFC 57. Surprise hit. It is all over. It is all over. Marcio. Who would have ever thought that was going to happen? He defend himself. Beberapa pertarungan berikutnya juga memperlihatkan ketidakstabilan performa. Mir sempat mengalami kekalahan dari Brandon Vera pada UFC 65. Kekalahan yang kembali memunculkan pertanyaan lama, apakah kecelakaan itu telah merampas versi terbaik dari dirinya? Namun satu hal tentang Frank Mir selalu sama sepanjang karirnya, yaitu ia tidak pernah benar-benar menghilang. Bahkan setelah cedera yang hampir mengakhiri karirnya, Mir tetap bertarung. Ia terus mencari cara untuk beradaptasi dengan tubuhnya yang telah berubah.
berubah. Secara perlahan, ia membangun kembali ritme bertarungnya dan menemukan jalannya kembali ke pertarungan besar di divisi heavyweight. Beberapa tahun kemudian, dunia MMA akan kembali mengingat namanya, bukan sebagai mantan juara yang dilupakan, tetapi sebagai petarung yang masih mampu mengejutkan seluruh divisi. Dan kebangkitan itu akan dimulai ketika ia menghadapi seorang atlet yang hampir tidak terlihat manusia, yaitu adalah Brock Lesnar. Pada akhir dekade 2000-an, karir Frank Mir berada di fase yang aneh. Ia pernah menjadi juara, pernah hampir kehilangan karir karena kecelakaan motor, lalu kembali bertarung dengan performa yang naik turun. Banyak analis mulai menganggapnya sebagai petarung yang berbakat tetapi tidak lagi berada di puncak divisi. Namun beberapa tahun berikutnya justru menghadirkan dua momen yang kembali mengingatkan dunia MMA betapa berbahayanya Frank Mir dalam oktagon. Momen pertama datang pada 2 Februari tahun 2008 ketika ia menghadapi Brock Lesnar di UFC 81. Lesnar saat itu bukan sekedar petarung baru, ia adalah fenomena olahraga. Tubuhnya hampir seperti eksperimen genetika. Lebih dari 120 kg dengan kekuatan dan kecepatan yang tidak biasa. Sebelum masuk MMA, ia adalah juara gulat NCAA dan kemudian menjadi salah satu bintang terbesar di WWE. Banyak orang melihat pertarungan itu sebagai awal dari era baru heavyweight. Lesnar dianggap terlalu besar dan terlalu kuat untuk petarung seperti Mir yang mengandalkan teknik grappling. Awal pertarungan tampak mengkonfirmasi prediksi tersebut. Lesnar langsung menyerang dengan agresif, menjatuhkan Mir ke matras dan menghujaninya dengan ground and pound yang brutal. Beberapa pukulan bahkan dianggap ilegal karena mengenai bagian kepala belakang Frank Mir. Tetapi tekanan fisik yang diberikan Lesnar tetap terasa luar biasa. Tubuh Frank Mir hampir sepenuhnya tertekan oleh berat badan lawannya. Namun justru dalam situasi kacau seperti itu, Mir menemukan celah. Ketika Lesnar mencoba mempertahankan posisi di atas, Mir dengan cepat menggeser pinggulnya dan mengunci knee bar pada kaki kiri Lesnar. Gerakannya sangat cepat, hampir seperti refleks yang sudah tertanam dalam tubuh seorang grappler elit. Tekanan pada sendi lutut langsung terasa. Lesnar yang terkenal dengan ketangguhan fisiknya tidak punya banyak pilihan. Ia terpaksa tap out hanya beberapa detik setelah kuncian itu terkunci sempurna. Area MGM Grand Garden Arena di Las Vegas langsung meledak. Kemenangan itu mengejutkan dunia MMA. Mir baru saja mengalahkan salah satu atlet paling menakutkan yang pernah masuk ke UFC. Bukan karena pukulan, tetapi karena teknik submission yang bersih dan presisi. Namun cerita Frank Mir dengan para legenda heavyweight belum selesai. 4 tahun kemudian pada 10 Desember tahun 2011, Mir menghadapi salah satu nama paling dihormati dalam sejarah MMA, yaitu Antonio Rodrigo Nogueira di UFC 140. Nogueira yang dikenal dengan julukan Minotauro bukan petarung biasa. Ia adalah mantan juara heavyweight Pride Fighting Championship dan juga juara interim heavyweight UFC. Di dunia grappling, reputasinya bahkan lebih besar. Banyak orang menganggapnya sebagai salah satu praktisi Brazilian Jiu-Jitsu terbaik yang pernah bertarung di MMA. Pertarungan mereka berlangsung liar sejak awal. Nogueira sempat menjatuhkan Mir dengan pukulan keras dan hampir menyelesaikan pertarungan lewat guillotine choke. Dalam beberapa detik itu, Mir berada sangat dekat dengan kekalahan. Banyak penonton bahkan yakin pertarungan sudah hampir selesai. Namun Mir berhasil keluar dari posisi tersebut dan membalikkan keadaan. Dalam scramble di matras, Mir menangkap lengan kanan Nogueira dan mengunci Kimura. Posisi itu awalnya terlihat seperti percobaan submission biasa, sesuatu yang sering terlihat dalam grappling. Tetapi Mir mengunci kuncian itu dengan tekanan penuh. Nogueira mencoba bertahan seperti yang sering ia lakukan sepanjang karirnya. Namun tekanan pada sendi bahunya terlalu besar. Lengan Nogueira akhirnya patah dan wasit memaksa menghentikan pertarungan. Now Frank gets the right leg over the face. That was critical. It's broken right there. Absolutely broken. Unbelievable. Unbelievable. Submission victory for Frank Mir. Let's look at it again. Rolls him over again. Watch this. Watch it snap. That's not a pop, my friend. That's a broken arm. Look at that. Bang. Good night. Arena di Toronto langsung berubah sunyi sebelum akhirnya meledak oleh reaksi penonton yang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Seorang legenda Jiu-Jitsu baru saja dipaksa menyerah oleh submission yang menghancurkan sendinya. Bagi Frank Mir, momen itu bukan sekedar kemenangan, itu adalah pengingat yang sangat jelas tentang reputasinya. Selama bertahun-tahun, orang menyebutnya penghancur tulang karena armbar yang mematahkan lengan Tim Sylvia. Kini reputasi itu kembali diperkuat. Pertama, ia membuat monster atletik seperti Brock Lesnar menyerah. Kemudian ia mematahkan lengan salah satu legenda Jiu-Jitsu terbesar di sejarah MMA.
Dua kemenangan ini menjelaskan satu hal sederhana tentang Frank Mir. Di divisi heavyweight, banyak petarung ditakuti karena pukulan mereka. Namun ketika pertarungan menyentuh lantai, ada ketakutan yang berbeda. Ketakutan bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat sendi terkunci, tekanan meningkat, dan tulang akhirnya patah. Dan di dunia itu, Frank Mir selalu menjadi salah satu nama yang paling berbahaya. Rasa takut biasanya dibangun oleh kekuatan pukulan. Para petarung besar sering menciptakan reputasi melalui knockout, satu momen eksplosif yang membuat lawan jatuh dan penonton berdiri dari kursinya. Namun, Frank Mir membangun ketakutan dengan cara yang berbeda. Ia tidak selalu menjadi petarung dengan pukulan paling keras. Ia juga bukan atlet terbesar di divisinya, tetapi ada satu situasi yang selalu membuat lawan-lawannya berhati-hati, yaitu ketika pertarungan jatuh ke matras. Di sana Mir berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar heavyweight biasa. Sejak awal karirnya di UFC, Mir sudah menunjukkan bahwa pemahamannya tentang submission berada di level yang sangat tinggi untuk ukuran petarung kelas berat. Reputasi ini tidak muncul tanpa alasan. Sepanjang karirnya, Mir mencatatkan banyak kemenangan melalui submission, termasuk melawan beberapa nama besar di divisi heavyweight. Grappling Frank Mir bukan sekedar ancaman teori, ia benar-benar mampu menyelesaikan pertarungan dengan cara yang brutal. Selain teknik submission, ada faktor lain yang membuat Mir sulit dihadapi, yaitu ketenangannya dalam situasi yang sangat kacau. Frank Mir pensiun dari UFC pada tahun 2016 setelah karir panjangnya yang penuh naik turun. Ia kemudian sempat bertarung di organisasi lain seperti Bellator MMA dan bahkan mencoba tinju melawan Kubrat Pulev pada tahun 2021. Namun warisannya di UFC sudah cukup jelas. Mir adalah salah satu heavyweight pertama yang membuktikan bahwa grappling tingkat tinggi bisa menjadi senjata utama di divisi terbesar MMA. Ia bukan petarung dengan rekor paling sempurna, ia juga bukan juara yang mendominasi selama bertahun-tahun. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting dalam cerita Frank Mir. Ia adalah petarung yang menunjukkan bahwa di dalam oktagon ketakutan tidak selalu datang dari pukulan. Kadang-kadang ketakutan itu datang dari sebuah kuncian yang perlahan menutup tekanan yang terus meningkat dan satu keputusan yang harus dibuat dalam hitungan detik: menyerah atau membiarkan tulang patah. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, wacow.